Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maurits Arab disokin balik lagi di ngobrol belak-belakan bareng Vicky Mentrova. Hai beautiful. Mau banget aku pakai kacamata Nikita Mirzani. Iya, ini lebih ke Nikita Mirzana ya. Oke ya. Vicky Mentrova tuh nama asli lo? Actually nama sih kayak ada nama asli gue tapi gue sensor. Oke. Ini agak cerita dikit ya. Nggak apa. Si Mentrova sendiri tuh sebenarnya dari guru sains gue di SMP Ries. Oke. I don't know why, kayak he always call me Vicky Mentrova. Akhirnya tuh dari SMP sampai SMA masyarakat umum tuh taunya Vicky Mentrova gitu. Padahal nama asli gue cuma teman-teman deket gue. Jadi kayak gue bukan gue yang nge-create Vicky Mentrova sebenarnya. Oke. Jadi kayak gue melanjutkan guru gue aja. Gue lupa sih namanya Pak. Tapi makasih ya Pak, namanya cakep banget. Kenapa lu panggil Vicky Mentrova? Karena setiap kelas dia kalau lagi ujian gitu, dia tuh manggil kayak Vicky Mentrova gitu kayak. Nah dari situ lah kayak setiap ada event kayak gitu-gitu tuh biasanya kayak emang panggilan gue udah Vicky Mentrova aja gitu. Setelah gue MC atau apa sosial media gue juga kayak Vicky Mentrova. Jadi kayak ya dia kayaknya gue gak tau sih itu apa. Tapi kalau gue mengartikan tuh lebih ke Mentrova itu air suci dari surga gitu kayak gitu. Oh iya, emang itu ada artinya ya? Gue gak tahu sih. Soalnya kalau di Indo sendiri tuh ada apa sih namanya, misalkan kalau orang Batak tuh punya ini Apa? Marga. Nah ada okay. marga itu Mendrova kalau nggak salah. Itu dari Bugis atau dari Batak gitu, aku lupa. Cuman ya yang gue yakini pokoknya itu nama baik lah, nggak mungkin kayak guru gue ngasih nama jelek gitu sih. Oke. Tapi lu nyaman dengan lu menggunakan Vicky Mentrova sampai sekarang? Nyaman banget, soalnya nama asli gue tuh dia tercemar banget sama artis ya. Oh iya, siapa aja? Mantannya Saskia Gotik deh gitu aja. Saskia Gotik, Vicky dong. Vicky, nama gue kembar banget ini Riz. Oke. Jadi gue mulai nama gue Vicky Prasetyo guys. Oke. Tapi kayak aslinya tuh sebenarnya keluarga gue agak marah. Jadi kayak nama asli gue tuh Vicky Prasetya. Tapi tiba-tiba pas gue lulus SD di ijazah tuh Vicky Prasetyo. Oke. Akhirnya pas gue SMP gue nggak bisa ujian karena gue harus ngerombak kakak, terus aktor segala macam harus ke ini mau ngikut ijazah atau ijazah ngikut kakak gitu. Jadi akhirnya kayak nenek gue tuh kayak nggak mau pusing karena ada yaudah dia Vicky Prasetyo aja gitu. Oke. Cuman kalau gue sampai sekarang kalau manggil nggak ada Vicky Prasetyo tetap kayak gue nggak tahu juga artinya Prasetyo tuh kayak kesatria atau apa gitu. Tapi di kakak masih Vicky Prastia? Enggak dong, kan pas gue SMP tuh akhirnya gue rombak semua ke Prasetyo. Oh. Karena kalau gue nggak mau rombak, gue nggak bisa ikut UN kayak gitu. Oke. Akhirnya lu pakai nama Vicky Prastio sampai sekarang. Sampai sekarang. Untuk ijazah dan gitu bisa legalitas lah ya. Identitas asli gue, cuman kalau di platform segala sosial media segala macam tuh Vicky Mentrova. Bahkan ke teman-teman dekat gue aja taunya Vicky Mentrova gitu. Makanya dari kemarin tuh kalau ada ucapan ini deh sertifikat setiap gue kerja segala macam itu Vicky Mentrova. Makanya kata gue kayak ada beberapa sertifikat gue magang segala macam tapi Vicky Mentrova karena mereka taunya Vicky Mentrova. Iya tapi ya salah gue juga sih, gue gak make sure. Tapi lu gak masalah terkait hal itu? Iya sebenarnya agak problem karena akhirnya kan yang ngapain gak kepake kan. Iya. Karena gak sesuai sama ini kakak kan. Oke. Gitu sih. Vick, lu asli mana Vick sebenarnya? So, I was born di Ambarawa, if you guys know. Gue lahir di Ambarawa, cuman pas setelah itu gue langsung diangkut ke Jakarta. Jadi kayak grow up-nya di Jakarta. Oke. Cuman sadly waktu itu kan bertepatan sama Krismon dan Perang Trisakti. Gue pas banget di 13 Mei 98 dong? 98 gue 13 Mei gue di Ambarawa. Terus gak lama gue dibawa ke Jakarta. Dia pokoknya lagi problematik gitu. Terus ya gue gak tau sih what happened with my parents. Akhirnya kayak gue stay sama my grandma di Jakarta. Berarti orang tua lu tetap di sini di Jawa Tengah gitu? Enggak, my parents tuh ini apa? Bubar gitu. Oh sorry gua. Sedih.
Jadi kayak oh ya udah gitu. Oke, berarti lu dari kecil sampai besar lu tinggal sama nenek. Yes, pokoknya gue sampai gue lupa sih tempatnya. Tapi kalau nggak salah tuh kelas 4 SD, terus gue mau ke tante gue, sampai gue SMA, terus I don't know why juga akhirnya kayak gue membuat keputusan buat stay sendiri. Masa kayak ya gue mikir habis SMA tuh kayak ya lo punya kewajiban buat bertanggung jawab sama pilihan lo gitu. Akhirnya kayak oh yaudah gue berani buat ngobrol sama orang tua sambung gue buat kayak kayaknya aku butuh untuk hidup sendiri gitu. Oke. Berarti lu dari kecil sampai besar di Jakarta atau umur berapa? Dari kecil sampai besar di Jakarta. Gue gak pernah tinggal gitu. So, asli Jakarta. Jakarta mana? Barat gue di Komplek Ambon if you guys know. Tapi nenek lu sampai sekarang masih di sana, berarti? No, nenek gue udah pass away pas. Sorry. Gue lupa sih. Pokoknya tuh bridging-nya pas banget deh. Kayak ini cerita juga sih. Kayak gue pernah mewakili ini. Cuman pokoknya kayak long story short-nya kayak gue masuk ke SMA waktu itu gue lagi ikut seleksi di Telkom School. Oke. Dulu gue basket kan, atau basket gitu ceritanya. Nah bokap nenek gue tuh support banget gitu, masa kayak dia tau gue feminim segala macam gitu, terus kayak dia mendukung banget. Gitu. Tapi kayak akhirnya gue mutusin buat masuk SMK, terus kayak satu rumah gue tuh gak ada yang tau kalau gue sekolah di situ gitu nggak sih? Sampai gue semester 2 baru pada tahu. Kok gitu? Kan lu didaftarin sama nenek lu pasti dong? No, gue dari SD tuh enggak sih lulus SD sampai SMA gue tuh semua urus sendiri. Kayak sekolah, gue nggak tahu sih. Kayak gue ngerasa kayak gue butuh buat tahu semuanya gitu loh. Masa karena gue nggak bareng sama orang tua juga, so amit-amitin masa kalau nggak ketemu lagi gitu. So kan ya I have to take care of myself dari dini gitu. Dari SMP berarti ya? Ya dari SMP tuh gue udah decide sekolah mana yang mau gue masukin. Oke. Tapi sorry nih, kapan terakhir lo ketemu sama orang tua? I never met my parents, yes. Sampai pokoknya pas gue SMA, bokap gue tuh pokoknya anak bokap gue datang terus kayak dia minta buat tinggal bareng. Cuman kayak ibu banget sih gue tuh ngobrol sama kakak gue, terus kakak gue menolak semuanya termasuk gue karena kayak ya if you want to us to join you gitu kayak kenapa lo nggak datang by yourself, masa kayak harus nyuruh orang gitu ya? Iya kayak gitu sih, sama kayak ya gue nggak tahu sih akhirnya karena udah terlalu lama apa ya being my parents for myself gitu, akhirnya kayak ya sosok orang tua tuh nggak terlalu important gitu loh buat gue. Until now, makanya kayak beberapa hal-hal kecil ini FYI juga, jadi tuh kayak gue tuh selalu dekat banget sama orang tua teman-teman gue. Kayak kalau gue dekat banget sama Kamil nih, kalau gue misalkan yang dekat banget, biasanya gue bakal deket juga sama nyokapnya, sama bokapnya. Dia ada one of my friends parents tuh setiap semester pasti ke Jogja. Even besok gue mau wisuda pun udah nanyain kapan wisudanya gitu, karena mereka pasti datang. Gitu sih, karena kayak yang gue yakinin tuh everything yang Tuhan ambil kayak pasti dikasih gantinya. Walaupun itu orang lain, bukan akhirnya kan family itu nggak selalu tentang satu daerah ya gitu. So I think I create my own family lebih baik ya. Tapi lu ngerasa nyaman dengan lu deket sama orang tua teman lu gitu? Of course, karena bukan berarti gue nggak melihat ini ya apa yang udah orang rumah kasih ke gue. Maksudnya kayak gue appreciate banget karena kayak gue yakin banget ketika my family itu misalkan masih kasih fasilitas apapun yang gue dapat kemarin sampai sekarang, mungkin gue gak jadi kayak gini, kan gak sih? Mungkin gue bakal jadi Vicky yang masih nyebelin zaman dulu gitu. Tau gak sih, Riz dulu tuh kayak gue tuh nyebelin yang gue tuh gak bisa ngobrol sama random person kayak gitu ya. Kayak gue tuh selalu ngeliat lo siapa kayak gitu-gitu. Berarti lo harus perhatiin dulu orang, maksudnya lo harus memahami orang itu dulu? Iya, bukan memahami, sesimpel kayak
Tapi ketika lo ngajak ngobrol gue kayak lo siapa kayak gitu. Oke. Berarti gue nyebelin itu kayak gitu. So gue baru find out kalau ternyata pantesan ya ketika di SMP atau SMA tuh. Tapi dari situ juga gue dapet poin plusnya kayak akhirnya gue tuh masuk ke circle yang menurut gue lumayan oke ya. Oke. Akhirnya ketika gue sekarang lagi enggak sekarang sih, maksudnya kemarin pas di maba banget gue krisis. Maksudnya kan gue decide untuk pilih kehidupan gue tentukan sendiri. Akhirnya orang tua gue nge-cut semuanya kayak gitu, in total finance, support kayak gitu. Itu menguntungkan banget ketika gue masuk di circle yang apa ya bahasanya ya, Berguna mungkin. bukan berguna, lebih ke karena akhirnya ketika perlakuan gue yang dulu nggak bisa sembarang orang ngobrol sama gue tuh akhirnya gue masuk ke circle yang agak kalau di sekolah-sekolah tuh kayak yang untouchable gitu loh, ngerti nggak? Oke. Lu berarti sefrekuensi. Gue nge-create-nya ke sana soalnya. Oke. Berarti sefrekuensi dengan lu ya? Itu iya nggak sih? Sebenarnya kalau dibilang sefrekuensi juga enggak ya, karena akhirnya they know apa ya, secara tidak langsung ternyata dari dulu tuh gue udah menyadari my value gitu. Akhirnya gue tahu nih gue harus jual ini bagaimana. Akhirnya tuh gue bisa nge-guide orang-orang ini kayak gitu. Sesimpel kayak temen gue ini, kayak gue tuh dulu gak pernah kepikiran kalau misalkan gue kalau setiap ke Jakarta gue bakal nginep di rumahnya iyalah gitu. Apa sih kalau Di direktur. Kiawan direktur utama gitu. Di direktur. Ya kayak gitu. Kayak gue gak kebayangin temen gue tuh ternyata anaknya ini ya gitu. Kayak gitu-gitu dulu tuh gue selalu nge-create apa ya, gue gak tau sih, gue suka yang luxury things kayak gitu-gitu. Akhirnya kayak gue harus temenan sama yang ini. Cuman akhirnya ya itu, masa kayak bersyukur banget ketika gue decide buat pilih kehidupan yang gue tentukan. Terus kalau gue nge-cut off semuanya, itu beneran yang apa ya, lo harus struggling banget. Oke. Ya gitu-gitu deh. Akhirnya kayak Jogja tuh beneran change me a lot banget. Kayak a year tuh change me a lot banget. Bahkan kayak kalau gue balik ke Jogja di tahun kedua gue kalau nggak salah, teman-teman gue tuh yang kayak, ini lo beneran gak sih kayak gini gitu. Gitu deh. Tadi lu sebut lu punya kakak. Lu berapa bersaudara, Fik? Gue 3, jadi kakak gue tuh laki 2. So Oke. bokap gue tuh ini Rias, apa sih sebutannya kalau Apa tuh? PM, polisi militer atau apa ya? Oh, yang kerja sama PM, Soeharto dulu. Oke. Kayak bagian-bagian antek-antek kayak gitu. Kayak bokap gue tuh PM atau apa. Nah, asumsi gue kenapa akhirnya keluarga sambung gue itu menentang banget pilihan gue ya, karena akhirnya kan kayak mereka punya tanggung jawab lebih ya ketika anak kerabatnya tuh tinggal bareng mereka, apalagi posisinya seperti itu. Akhirnya ketika mungkin ya pilihan gue ini dianggap yang menyimpang gitu, akhirnya ya bisa menurunkan ini kan value keluarga gue gitu loh, biasanya kalau di masyarakat. Jadi dinilai Iya, kayak gitu yang ya? kok lo nggak, masa kayak itu anak tinggal sama lo malah jadi gini gitu. Cuman menurut gue akhirnya kayaknya untuk hari ini tuh pandangan masyarakat juga udah mulai berubah ya, tapi ya tergantung juga sih. That's why gue nge-create-nya tuh Vicky Mentroba as karakter yang kalian lihat sekarang gitu. Oke. Karena kayak gue pengen probing aja sih. Sebenarnya bukan probing bukan yang banget, cuman kayak gue pengen aja kayak menunjukkan kalau nggak setiap pilihan seseorang for being unique itu selalu end up ke hal-hal yang kalian lihat sesimpel yang apa ya, di jalanan kayak gitu. Karena dilihat lagi ya, masa ketika mereka memilih hal-hal menyimpang misalkan kalau untuk generalnya itu kan depends lagi, kayak mereka tuh cuma kebutuhan untuk memenuhi ekonominya aja atau memang mereka hidup di pilihan itu gitu. Gue ngerti sih. Berarti lu dari SD sampai SMK lu di Jakarta? Di Jakarta. Oke. Seluruhnya di Jakarta Barat? Yes. Gue dulu anak rumahan banget, Riz. Masa Asli, sih? gue anak rumahan banget. Gue sampai SMP kayaknya. Gue gak pernah yang kayak, ya tadi masa kayak gue gak yang sembarang mau diajak main gitu. Tapi kan lu ikut basket? Lu anak basket kan?
Tau gak sih kenapa gue ikut basket tuh karena Aduh, Jadi lu biar buat sound. Patrick Vick. 1%. Hah? 1%. Sisa persis. Wait nih guys, cowok aku minta tethering. Afwan, alafu. Apa? Alafu. Kamu jadi cowok aku malam ini ya, makasih. Oke, siap. Gantian. Siap. Lanjutkan. Iya, lu kan ikut basket kan? Nah, jadi tuh dulu tuh gue ikut basket karena cuman ya tadi masa ketika gue tuh gak suka banget di underestimate orang gitu, Riz. Lu akhirnya untuk membuktikan, lu ikut basket Iya, untuk karena membuktikan. kayak dulu tuh gitu kan proving aja, masa kayak being feminim tuh nggak selalu tentang make up, masa kayak tentang fashion kayak gitu, tapi kayak ya kita bisa sebenarnya melakukan aktivitas seperti yang kalian anggap normal itu kayak gitu. Jadi dulu tuh gue main tuh sampai tim DKI gue tuh. Serius lu? Iya. Nggak percaya Dulu gue. tuh- Gue dulu nggak tuh percaya gue sih. gue lupa tim B atau tim apa ya. Pokoknya yang itu di SMP tuh apa ya namanya, gue lupa deh. O2SN atau apa ya. Itu gue dulu masuk, gue ikut seleksi. Gue tuh sampai kuliah sebenarnya tuh sebelum gue masuk isi ya. Nyebut apa ya? Sebelum gue masuk kampus gue sekarang ini, dulu tuh gue ikut audisi lewat jalur basket. Jadi tuh gue punya beberapa sertifikat tuh di basket. Terus orang tua sambung gue tuh masukin gue ke bela diri. Dulu tuh gue ikut merpati putih kayak gitu-gitu. Lama? Enggak sih, gue cuma sabuk 2 atau 3 gue lupa. Kayak gitu-gitu. Masa kayak kalau dibilang tangguh kayaknya lihat lah otot kita ini. Ada ke arah sana sih yang pengen gue. Masa seiring berjalannya waktu terus kayak ke Jogja ketemu beneran random person yang akhirnya gue coba untuk buka ya, maksudnya buka diri terus kayak eksplorasi segala macam. Akhirnya Jogja beneran ngubah banget. Terus kayak oke, akhirnya gue tahu poin-poin yang harus gue capai untuk bukan sekedar ya, sesimpel kayak proving yang gue pilih itu nggak se apa ya gue nggak tahu, jahat itu kayak orang tuh menurut gue kayak jijik aja sama orang-orang yang beda kayak gitu. Oke. Yang padahal kalau di comparing pun banyak loh dari kalian yang lebih menjijikan. Oke. Fik, masa kecil lu gimana, Fik? Maksud gue, lu cuma main sama keluarga lu kah? Atau ada hal-hal yang lu mainkan yang mungkin akhirnya merubah lu kayak sekarang gini gitu? Sebenarnya ya tadi sih, akhirnya dari gue tuh jurusan teater ya by the way. Jadi kayak dari eksplorasi pertama gue ketika memerankan satu tokoh, terus akhirnya beberapa tokoh lain tuh eksplorasinya ke gue gitu, Riz. Karena akhirnya di pementasan itu tuh ngobrolin tentang LGBTQ di abad 18 Maksudnya, di London. observasi gitu? Observasi mereka malah ke gue karena yang dituju adalah bukan being bencong, tapi kayak bagaimana ketika kamu itu laki-laki tapi mengeluarkan inner perempuan nih kayak gitu. That's what I build that's what I build selama ini kayak gitu. Maksudnya kayak gue nggak sepakat aja kalau gue diklaim as bencong, walaupun in general pasti yang bilangnya bencong kayak gitu, karena kayak gue ngerasa gue bencong kayak gitu. Bahkan kayak ya gitu deh, ini agak lebih, tapi kayak beberapa cewek aja ketika ketemu gue kayak tadi dia pas kita ngadain party sekarang ini, dia tuh ada komen yang Vicky cantik banget ya, jadi itu gak langsung ke gue direct kayak misalkan lo story gue orang nggak replay itu kayak gitu. Kadang tuh itu yang bikin gue max feeling banget sih. Artinya kan kayak ketika perempuan aja mengakui kelebihan gue misalkan, dan laki-laki juga mengakui kelebihan gue di beberapa aspek, terus kenapa kayak lo harus tetap nganggap gue itu different dan gak deserve anything kayak gitu. Gitu sih, kadang tuh kayak gue terlalu pede gitu sama hidup gue. Bagus dong. Bagus banget, walaupun kadang-kadang kayak agak nggak pas ya.
nggak pas gimana sih? Ya being confidence tuh kayak bagus sih, cuman kayaknya kalau nggak di waktu dan tempat yang pas tuh jadi kayak over aja sih. Maksudnya kayak akhirnya ada beberapa hal yang gue hindari, soalnya kayak gue nggak mau banget dapat claim or labeling yang kayak bla 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 gitu. Oke. Itu teman-teman. Oke, lanjut lagi. Hai. Fik, lu sekolah dari SD sampai SMK lu di Jakarta. Kenapa lu akhirnya menentukan untuk balik ke Jawa? Ya, Ke Jogja lah Jogja gitu, gitu ya? ke Jogja lah. Karena kayak awalnya tuh gue gateway aja, karena dulu tuh kayak gue tuh dimasukin ke pelatihan apa sih, kayak lari, renang, karena kayak ya karena bokap gue PM gitu, terus kayak orang tua kampung gue tuh berpikir kalau gue tuh harus jadi APBN apa sih? Bukan APBN ya? ASN. ASN. PNS Jadi kayak gitu ya? ya, kayak gitu-gitu. Cuma gue ngikutin, dulu tuh gue sempet ikut tes polisi sama gue lupa tuh yang imigrasi gitu. So far waktu itu pas gue audisi tuh fun banget, Riz, kayak senior-seniornya tuh ya karena gue ngasih, karena gue dari dulu kan tetap kayak gini, walaupun sekarang tuh case-nya aja yang berubah sebenarnya, maksudnya kayak appearance gue aja berubah, jadi akhirnya kayak waktu itu gue tetap dapat respon positif sih, kayak seangkatan ketika daftar kayak gitu-gitu. Cuman akhirnya gue decide buat enggak lanjutin karena emang waktu itu nggak lulus juga, terus gue harus gue dituntut untuk ikut les segala macam, gue nggak mau. Akhirnya ya udah gue part time segala macam, terus gue decide buat ke Jogja sih, I don't know why, cuman kayaknya tuh udah tulisan Tuhan gitu. Tapi nggak, maksud gue gini, pasti ada alasan gitu, Fik. Kenapa lu akhirnya lu ke Jogja? Entah lu, maksudnya entah lu mau jauh dari keluarga kah, atau emang lu mau bebas kah, atau apa gitu? Sebenarnya kayak mungkin itu one of faktornya ya, kayak dulu tuh gue udah freelance, jadi dulu tuh kan gue udah nggak mesti di salah satu event yang lumayan udah stabil kayak gitu. Tapi akhirnya gue bisa buat resign, terus gue mutusin kuliah di sini karena kayak I really need to find out apa ya siapa gue gitu kayak. Karena dari dulu tuh gue kayak selalu ngebayangin Vicky yang sekarang, masa kayak ya sekarang gue manggil tuh Trova, jadi kayak era gue sekarang itu Trova, era gue dulu tuh Tio, jadi kayak 1-20 tahun gue yang lalu itu Tio, ini Trova, jadi kayak Trova tuh baru 4 tahun ini. Tapi nggak masalah kalau gue manggil Vicky kan? No, it's really fine, karena kayak emang panggilan gue Vicky. Trova Tio tuh lebih ke personal, apa ya? Orang terdekat mungkin? Enggak sih, malah kayak itu lebih ke story gue aja gitu. Jadi kayak beberapa teman gue tahu soal itu gitu. Jadi kalau beberapa momen besar biasanya mereka akan lebih manggil kayak Tio, Trova. Oke. Lu kuliah di Jogja, ya di kampus itulah yang sudah disebut. Gua nggak tahu nih boleh disebut atau enggak nih ya. Kampus seni pokoknya. Ya pokoknya kampus seni, salah satu kampus seni di Jogja. Dan lu ngambil teater. Apa yang lu dapet di teater? Apa yang lu rasakan di teater? Dan sorry, aku potong. Kenapa lu ngambil teater? Nah itu dulu gue teater film, mau jadi artis ceritanya. Oke. Ternyata, enggak, beda, karena mereka lebih belajar untuk lebih ke belakang layar gitu. Oke. Tahun setelahnya, jadi gue gap year dulu, gue daftar ke teater. Gue cuma nggak tahu kenapa teater. Karena dulu gue sempet teater SMA, gue 2 tahun tuh jadi ketua teater. Terus kayak alhamdulillah banget di masa gue itu setelah berapa belas tahun ya teater gue nggak juara umum. Terus pas di era gue itu juara umum karena gue nge-remove banget bentuk senioritas yang menurut gue nggak menguntungkan. Akhirnya di era gue tuh alumni pada cabut, ya pokoknya crash gitu. Gue nggak tahu, ini dari dulu always happen ke gue, bahkan pas gue maba juga kayak something menurut gue nggak make sense gitu, kayak gue nggak mau ikutin gitu. Tapi kayak selalu berakhir baik aja. Akhirnya kayak ketika gue nggak ngikutin senioritas teater gue dan dan mereka ngikut gitu. Akhirnya pas gue break karena senior pada masuk, seangkatan gue break loh, bukan seangkatan lagi, bahkan kayak satu
grup itu beberapa kan kelas 1, 2, 3 ya. Pas gue break karena gue nggak suka treatment alumni, itu semuanya beneran break. Bahkan kayak ketika penjualan tiket pun gak ada yang nonton, ada yang nonton cuman kayak beberapa aja kayak gitu. Loh, kenapa break? Karena gue nggak suka bentuk-bentuk kekerasan, maksudnya kayak yang ngerti nggak sih kekerasan senioritas gitu. Senioritas yang menurut gue kayak apa sih kak gitu, maksudnya kalau masih manusiawi itu ini bukan berarti gue nggak mendukung adanya itu ya. Menurut gue penting juga buat kita tahu adat yang udah ada gitu ya. Cuman kalau terlalu lebay menurut gue ya nggak penting juga, karena nggak ngefek juga di kehidupan lo selanjutnya gitu. Gitu sih. Berarti pas di angkatan lu atau setelahnya sempat berubah nggak konsep senioritas junioritas itu yang terlalu lebay ya? Maksudnya Jadi di era gue jadi ketua teater biru kelas 2 itu gue beneran yang kayak gue nggak menerapkan sistem senior junior yang ada, walaupun akhirnya dikucilkan ya sama alumni. Akhirnya ya udah, malah menurut gue dari situ kita paham apa yang kita butuh dan kita harus lakukan gitu. Iya kayak gitu. Akhirnya that's why kita juara umum, lo bayangin. Maksud gue tuh kayak yang momen provingnya tuh di situ gitu loh, Riz. Jadi ketika menang juara umum segala macam tuh, gue juara umum tuh ya itu maksud gue tuh kayak nih mamam nih kayak gitu. Maksud gue akhirnya kayak ya lo nggak bisa underestimate orang. Ya waktu itu kan gue udah feminim ya pas SMA, walaupun bentuknya masih maskulin banget. Ya lo nggak bisa underestimate aja, maksudnya kayak skill orang kan kayak nggak dilihat dari lo berpakaian segala macam, tampilannya lah gitu. Iya, gitu. Berarti lu cukup sukses ya di SMA terkait kegiatan teaternya ya? Lumayan, soalnya dari dulu tuh gue selalu ngejar fans sih dimanapun. Oke. Itu sebenarnya daya tarik gue lebih ke situ, Rias. Jadi ketika gue nggak ada di poster, percaya sama gue hitungan jari yang nonton. Karena gue nggak akan promosiin ke setiap kelas, tapi ketika ada nama gue di poster, nggak ada kelas yang gue skip. Tapi kan lu ngurusin teater, bukannya lu ikut andil dalam pertunjukan itu. Mesti gua pertunjukan. Gue main juga. Gue main. Jadi lu ngurusin juga. Walaupun kayak gue nggak pernah dikasih peran-peran yang realis gitu, pasti gue peran-peran yang non realis karena dia bentuk gue kayak gini dari dulu kayak gitu. Kayak gue nggak bisa aja gitu main realis. Di situ nilai jualnya kayak gitu. Saya nggak percaya waktu itu tuh kali pertama kayaknya teater pas era gue tuh. Gue lupa 500 atau 600 tiket yang terjual yang biasa. Rata-ratanya adalah 400. Wah, banyak juga ya. Ya sampai orang pada gue makasih banget ya buat teman-teman SMA yang mendukung. Karena dari dulu ternyata secara nggak sadar gue tuh udah membicarakan tentang self love, self acceptance, sosial ya. Karena di situ gue buildnya kayak SMP tuh dulu gue punya all shop, namanya tuh Vicky Shop. Masih ada sampai sekarang? Enggak. Gue berhenti karena kena hipnotis. Dulu kan pernah yang era hipnotis di jalan, gue kena hipnotis. Nah, gue punya Vicky Shop dari situ. Ya kayak gue nggak tau, gue tuh kayak pengen aja gitu kan, kayak fame di tempat gue ada gitu. Oke. Karena dari situ akhirnya ketika lo udah punya fame gitu, apa ya, lo bisa bersuara tentang apa yang lo rasakan mungkin. Karena kan ya visi gue ternyata ya itu sih, pengen ngobrolin tentang kebebasan orang dalam memilih apapun, terlepas isu-isu yang ada ya gitu. Karena gue nggak pernah mengkampanyekan isu ini isu itu gitu Riz. Tapi Vic, maksud gue oke lah, dulu lu di SMK ya? SMK gue broadcast. SMK lu aktif di teater, lu menjadi ketua teater di sana gitu dah. Maksud gua kenapa lu akhirnya lu meneruskan karena juga yang lebih yang udah pasti keterima tuh di situ gitu, karena gue punya sertifikat ini gitu. Dan gue butuh banget gateway dari Jakarta. Ya spesifik ke jadi keluarga gue. Udah gue cabut. Maksudnya kayak gue penasaran aja sih, kayak tinggal sendiri dan menentukan apapun lo tanpa beban pikiran keluarga dan lain-lain itu kayak ternyata
beneran di luar ekspektasi lo banget. Kayak nggak bisa deskripsiin banget karena beda orang, beda background dan beda story dan cannot relate juga. Tapi mungkin orang-orang yang punya cerita yang hampir sama kayak gue pasti tahu kayak gitu. Oke. Mbak, apa yang lu dapat setelah lu masuk di jurusan teater gitu? Oh banyak banget lah things banget kayak gue tahu banyak hal banget yang gue gak pernah pikirin itu terjadi. Kayak sesimpel ya, ini salah satu contohnya adalah jadi itu tuh ada momen pokoknya gue di-cut abis soal apapun itu dari keluarga gue. Oh nggak sih, kayak gue tuh ke Jogja, gue cuma punya nominal sekian sedangkan gue harus ngeluarin hampir 2 kali lipat. Terus gue tuh kayak cuman bawa baju dan skincare gue dan kayak gue tuh cuman chat ke bokap gue gak minta duit, gue bilang gue cuman butuh kirimin skincare gue kayak gitu yang biasa. Karena dulu gue SMA, ya gue lupa SMP atau SMA, gue tuh pakai dokter. Gue bilang gue cuma butuh kirimin krim-krim gue dan segala macam, masa kayak gue usah masuk gue segala macam kayak gitu. Terus kayak bokap gue tuh kayak yang ignore gitu. Terus ada momen tuh gitu kayak yang cuman chat gue kayak kamu tuh mau jadi apa sih kayak gitu terus gitu. Maksudnya kayak gitu terus gimana? Maksudnya kayak gini? Iya, kegiatan gue tuh kayak cuman hahihi kayak gitu. Bahkan sekarang di momen gue sekarang aja tuh gue kemana di sidang kan guys. Tuh hasil sejurusan tuh kayak banyak banget yang gak percaya kalau gue tuh beneran sidang. Wah, kok gitu? Karena kerjaan gue tuh hahihi tiba-tiba. Oh, tiba-tiba sidang gitu ya? Sidang kayak gitu deh. Ya karena kan orang nggak ngelihat di luar lu tidak ketemu dia gitu loh. Karena biasa teman-teman deket gue aja yang tahu kayak misal apa ya kasusnya tuh pas di akhirnya gue sidang juga tuh sebenarnya dosen-dosen pembimbing gue tuh juga bingung masa kayak gue bilang mundur maju tapi gue tetap kirim update progres skripsi gue kayak gitu. Akhirnya ketika gue menentukan gue kayak saya mau maju deh, ya nggak bisa ditolak juga kayak gitu lah pokoknya halnya. Masa kayak gue nggak tahu ternyata kalau kata salah satu alumni gue tuh ya kamu tuh termasuk yang disiplin ya gitu. Agak membaguskan diri dikit. Tapi lu emang dari awal lu pengen ngambil teater atau lu pengen ngambil yang lain gitu? Gue sih waktu itu goalsnya tuh kayak masuk apapun yang penting di pertunjukan ya. Pas gue lihat pertunjukan lah ya. Iya, gue lihat ketentuan masuk ternyata yang lebih punya peluang tuh teater akhirnya sampai sekarang juga banyak ilmu-ilmu yang kepake sih kayak lebih ke public speakingnya sebenarnya yang gue terapkan ke sehari-hari ya gitu. Tapi lu bahagia, Fik. Maksud gue bukan bangga ya, lebih ke oke ini tepat nih yang gue ambil sekarang. Of course, tapi kalau ini ngomongin major ya, masa jurusan kuliah gue tuh sometimes tuh kayak gue bingung gitu, misalnya kayak gue kuliah di teater tapi kayak ada beberapa hal yang gue nggak bisa aplikasikan. Ternyata ketika lo masuk di institusi dan jurusan apapun itu nggak selalu lo harus bisa aplikasikan jurusan yang lo ambil, tapi kayak bagaimana akhirnya ilmu-ilmu yang diberikan dari institusi itu bisa ngebuka dan juga nambah skill lo yang kayak sebenarnya lo nggak sadari. Kita lagi wawancara guys. Lo harus sadar. Gitu, jadi akhirnya ilmu-ilmu itu tuh bisa ngebuka hal lain yang kayak lo nggak sadari gitu, Riz. Jadi kayak ternyata gue di sini. Oke, terus ditambah ada beberapa pelajaran dari kampus yang bisa gue terapin juga di kehidupan sehari-hari. Iya, dulu tuh gue selalu ngerasa salah jurusan. Kenapa kan lu yang milih? Ya karena kayak dulu pikiran gue teater tuh ya lo harus bisa main, lo harus bisa nyutradarain, lo harus bisa sebatas setting. Hanya itu aja ya? Iya, lo harus bisa semuanya, lo harus bisa bikin konsep, lo harus ya seniman sejati. Ternyata enggak, masa kayak ketika ngomongin teater sendiri kan ya apa ranah lo apakah sebagai aktornya, apakah sebagai sutradaranya, apakah sebagai pengatur panggungnya, kayak gitu loh. Tapi di
di teater ini lu ngambil apa peminatan apa ya penjurusan lebih? Penjurusan gue kemarin di final test gue ngambil pengkajian, jadi gue menganalisis pertunjukan atau naskah kayak gitu. Oh enggak, maksud gue kalau senior gue itu kan sama lulusan kampus itu juga, kampus ini juga gitu. Dia ada yang ngambil penyutradaraan sama Iya, penulisan gue naskah. ngambil ke pengkajiannya. Jadi gue ambil dramaturgi. Oh, dramaturgi. Iya. Oke. Cuman itu juga itu yang bikin sejurusan tuh nggak percaya kalau gue TA, kayak kok bisa kamu ngambil dramaturgi? Itu berat loh. Karena perjalanan gue di kampus itu lebih ke depan layar kan, masa kayak gue kan aktif banget di nge-MC. Oke. Sama main di beberapa pementasan non realis. Akhirnya pas ngajuin judul juga tuh gue 3 kali change ya. Gue pertama ngajuin penulisan naskah, terus gue ganti ke keaktoran, gue ganti ke penyutradaraan. Udah mepet deadline, akhirnya gue ngobrol sama beberapa senior tua, terus gue yang kayak fix deh gue ngambil hal yang gak mungkin gue ambil setelah lulus, yaitu si dramaturgi. Karena akhirnya ketika setelah lulus, yang pandangan gue saat itu ya, karena setelah lulus gue bukan nggak mungkin, tapi kayaknya kemungkinannya sangat kecil untuk gue akan ngambil pelatihan mengkaji sesuatu kayak gitu. Ternyata pas sudah berjalan, ya Tuhan, lebih bisa bikin karya. Karena akhirnya lo udah ngomongin tentang interpretasi si penulisnya atau pengkaryanya, tapi ketika lo bikin karya, akhirnya kan yang lo tuliskan dan yang lo eksplorasi adalah interpretasi lo sendiri terhadap pertunjukan yang lo buat gitu. Tapi akhirnya ya itu sih, pas gue jalanin, gue dapetin satu lain ternyata. Dimana kan gue ngomongin fenomena naskah yang gue pentaskan juga sebenarnya, kayak ngomongin tentang LGBT kayak gitu. Yang ternyata gue ngomongin eksistensi LGBT, ternyata tuh dari dulu secara nggak sadar tuh kita udah hidup bersinggungan bersama mereka. Di situ akhirnya lumayan menguntungkan sih, gue dapet banyak pengkayaan bacaan ya tentang isu-isu yang gue lakukan di kehidupan sehari-hari juga. Berarti pemilihan penjurusan itu terakhir ya, Fik? Di saat lu mau skripsi ya? Pas mau skripsi. Berarti cuma harusnya tuh di semester 5. Iya, maksud gua kayak gua kuliah dulu kan di semester 5 gua ngambil apa gitu. Tapi kalau di sini lu di saat lu mau skripsi ya? Sebenarnya dari dulu tuh di semester 5, cuman ya kan 2017-18 itu kan kelinci percobaannya. Jadi akhirnya tuh kayak mereka tuh nyoba teknik baru yang menyulitkan gitu. Coba kalau dari semester 5 tuh gue udah diarahkan untuk ngambil fokus gue saya penulis naskah lah gitu. Kan gak mungkin gue di semester 7 pas gue mau skripsi gue tiba-tiba rubah alur kan, karena gue harus memperbaiki segala macam yang gue gak fokusin kayak gitu. Berarti struggling banget ya, maksud gue di saat lu skripsi lu tidak fokus ke situ, Fik, maksudnya makanya gue tuh gak punya background dalam dramaturgi. That's why orang-orang tuh kayak Vicky lo seriusan TA dramaturgi kayak gitu. Karena kayak bayangan gue juga dari dulu tuh dramaturgi itu orang harus pintar segala macam. Oh ternyata enggak, ada trik and tipsnya yang gue dapatin dari beberapa dosen pembimbing gue yang kayak oh ternyata bagaimana akhirnya lo bisa main pintar ya dalam meneliti fenomena dan juga mengkaji pertunjukan atau naskah. Gitu. Tapi lu ngerasa kosong banget nggak sih, Fik, di saat lu ngerjain skripsi yang sebenarnya lu nggak? Oh banget. Gue tuh masih crash sebenarnya kayak sama beberapa temen gue. Akhirnya banyak yang ya kan gue grow up di Jakarta, akhirnya pas masuk kampus juga ikutnya kan anak-anak Jakarta kayak gitu. Sempet dikucilkan yang kayak seperti yang tadi udah gue bilang, kalau gue tuh ngejar fame, jadi kayak di kampus kan lumayan banyak yang kenal. Akhirnya tuh waktu itu dibahas terus kayak, lo sadar nggak sih lo tuh dari Jakarta, terus lo tuh dikenal di kampus, lo punya banyak gini. Dengan lo ngambil ini, secara nggak langsung tuh lo nurunin grade, image anak-anak ini gitu. Itu kayak niat, lo masa ngeliat value orang dari situ sih, maksudnya ada kan it depends dari apa yang lo hasilkan kayak gitu. Oh gue sangat bangga banget sama yang gue bahas akhirnya. Dari pembahasan gue itu
bisa menyokong isu yang gue angkat di keseharian. Oke. Karena akhirnya itu sulit juga Waris ketika kita membahas something yang sebenarnya kita adalah salah satu pelakunya. Oke. Kayak gue tuh ngomongin tentang ekspresi gender yang korelasinya sama LGBTQ, tapi gue sendiri Melakukan dilihat itu. sama masyarakat as Seperti itu. family of LGBTQ. Oke. Akhirnya bagaimana lo mau lihat itu senetral mungkin, tapi orang tuh tetap melihatnya enggak, dia lo tendensius ke lo dan lo terkesan mengkampanyekan agresif gitu. Oh, orang-orang mengiranya lu mengkampanyekan itu. Makanya gue masukin kalau tulisan gue kayak gue gak ada kampanye ya. Maksudnya kayak ya gue gak pernah. Karena gue gak pernah bilang pilihan gue itu benar atau salah. Iya. Kalau gue bilang benar kan kayak terkesan gue meminta. Ya lo cuma lakukan aja. Maksud Iya. gua, ya lu Gue menjadi ngelakuin lu. hal yang menurut gue baik aja. Oke. Karena kalau gue yakini pilihan gue salah juga kan kayak sedih gak sih lo Iya. jangan dia yang salah gitu. Jadi akhirnya ya gue mah jalan yang menurut gue baik dan bikin gue nyaman dan bahagia gitu. Tapi Fik, apa momen lu akhirnya sorry ya gitu. Iya. Menjadikan lu seperti sekarang ini gitu loh. Karena sebenarnya kayak proses penemuan trova menurut gue itu ada step by stepnya. Gue nggak tahu ya kalau di orang lain apakah sama atau enggak. Kalau di gue sendiri tuh it happens with beberapa step. Kayak misal pertama banget tuh gue start with dealing with my sexual orientation. Kayak oke, ternyata gue lebih condong ke A kayak gitu atau ke B. Oke. Terus next stepnya adalah next gue harus create appearance apa yang gue mau showing to my society. Akhirnya udah nih ke set nih kayak Morris ini kayak gini. Oke. Next lagi ternyata banyak nih varian Morris. Oke. Oke, gue mau orang ngeliat gue as trova yang kayak gini. Oke. Ternyata gue harus build lagi nih personality sama manner gue kayak gitu, attitude gue gitu. Akhirnya tercipta Vicky yang kayak gini. Karena nextnya masuk ke love life ternyata. Oke. Nah dari situ next stepnya gue dealing with all of the process dan menurut gue di chapter 6 ini ya gue lagi nikmatin semuanya. Jadi maksudnya kayak dari semua proses 5 step tadi ternyata kayak gini. Tapi gue nggak tahu ya. Ini menurut gue ya. Di saat lu menjadi lu yang sekarang, Ya. gitu. Gue pikir pasti ada faktor kenapa yang pada akhirnya, maksud gue gini, entah. Karena gue decide buat kayak gini. Iya, maksud gue selain pencarian lu ya. Selain pencarian gitu, maksud gue kayak entah lu main sama siapa kah, atau keluarga kah, atau apa gitu. Itu tuh dulu tuh sempat sebel gue kalau ditanyain kayak kenapa sih lo kayak gini misalkan gitu. Karena tuh gue balikin nanya kayak misalkan gini, kenapa sih lo misalkan bencong kayak gitu. Biasanya gue balikin nanya, Morris lo kenapa normal? Oke. Jawaban lo ada jawaban gue. Gitu. Ya. Cuma akhirnya setelah proses yang tadi itu salah satunya skripsi gue sama ada satu pementasan yang beberapa tokohnya tuh eksplorasi ke gue, ternyata dia salah satu junior gue tuh yang gue nggak tahu kayak dia tuh menemukan benang merahnya gitu. Yang pas dia ngobrol kayak beberapa hari kita intens gitu terus kayak gue realize juga iya. Akhirnya kenapa gue akhirnya sekarang jadi yang seperti ini karena dari kecil gue tuh udah apa ya being my parents for myself gitu. Maksudnya? Kayak dari kecil tuh yang tadi kayak gue udah bilang kayak dari kecil even ngambil rapot pun gue ngambil sendiri kayak gitu. Serius lu? Jadi gue SD sampai gue SMA nggak pernah gue ngambil rapot. Kan harus orang tua, Pik. No, karena gue ceritain the truth-nya ke mereka. Jadinya mereka terima lah. Mereka terima dan menurut gue waktu itu kayak sempat kalau biasanya di semester awal ditolak ya gue bilang ya udah as long gue nggak ada problem dinilai karena gue nggak pernah problem dinilai. Syukur lah ya. Iya, alhamdulillah. Terus gue bilang as long gue nggak problem dinilai kalau gue nggak bisa ngambil rapot ya udah it's your problem gitu. Masa kayak ya gue nggak ada problem apapun dong kalau gue nggak ngeliat rapot gue gitu. Yeah. Itu yang akhirnya gue yakini juga ternyata gue dari kecil udah bisa apapun itu berdasarkan pilihan gue kayak gitu. Jadi akhirnya ya
secara nggak sadar tuh gue being my mom and my dad for myself dari kecil. Jadi kayak kalau gue lagi confused apapun ke teman-teman gue gitu, biasanya keputusan akhirnya tetap Nih lo. keputusan. Tapi gini Fik, maksud gue kayak mungkin ya, ini untuk beberapa orang mungkin juga ya. Misalnya ada beberapa orang yang awalnya A menjadi B gitu, misalnya gitu ya. Karena lingkungan, karena Gue enggak. mainnya atau Gue enggak. keluarganya. Maksudnya biasanya tuh ada yang entah kakaknya tuh cewek semua Kalau gue gitu. tuh kan tadi cowok 2. Atau lu main-main mainan cewek atau apa gitu. Tau gak sih, gue tuh sampai SM gue lupa. Gue tuh kayak masih yang dibeli yang PlayStation. Oke. Lo tau kamar gue di rumah tuh temboknya Persija. Jadi Persija banget deh. Persija, maksudnya kayak gue gak tau bola. Maksudnya kayak gue tuh suka Chelsea karena waktu itu gue deket sama anak futsal gitu. Oke. Kesana gue. Ya udah, maksudnya kalau dibilang faktor lingkungan enggak sih, kan kayak gue gak dilepaskan percaya atau enggak, tapi dari gue kecil sampai gue di zaman Tio, gue tuh gak pernah berteman sama yang feminim ataupun yang maskulin. Maksudnya kayak yang, you know kan, di luar hetero ya. Barulah di perkuliahan ini makanya gue bilang tuh kayak Jogja tuh changing a lot banget. Akhirnya kayak gue mulai membuka dan kayak gue harus paham bentuk-bentuk kata kayak gini. So, lo mau dilihat yang apa kayak gitu. Gue gak pernah, terus gue temenan sama yang kayak gitu. Masa sih? Satu pun gak ada temen gue yang sorry bencong atau yang apa sih kalau cewek? Trans, apa sih? Bukan trans ya? Apa sih? Kalau yang cewek cowok-cowok itu Buci. Iya nggak sih? ya pokoknya Cewek cowok-cowok juga buci ya? ada temen gue kayak gitu, satu pun di SMP gue SMA. Walaupun di sekolah ada beberapa ya. Berarti nggak ada. Karena dulu gue nggak create ke sana, gue create tuh gue harus masuk ke circle yang kayak untouchable gitu. Karena menurut gue cuma itu doang, yang bukan itu doang. Akhirnya kayak gue harus cari cara gimana orang tuh nggak ngelihat gue atas apa yang gue lakukan, tapi kayak atas achievement lo kayak gitu. Sesimpel kayak lo bisa masuk ke society itu aja, menurut gue udah achievement buat lo di sosial ya. Gitu. Iya, kalau yang gua tahu kan maksudnya kayak ya mungkin beberapa orang lain di sana tuh mungkin karena kakaknya cewek akhirnya diajarin main sama cewek gimana, atau misalnya main BRB kah atau apakah dan segala macam, karena mungkin itu kebawa jadinya kayak ternyata ini lebih asik ya gitu, akhirnya menjadi gitu. Karena kalau dibilang yang full feminim pun ya gue nggak tahu sih, biasanya di beberapa part aja, especially ketika gue sama partner ya, akhirnya feminim gue tuh muncul di part ini. Cuman di beberapa case tuh ternyata gue masih ada sisi maskulinnya yang keluar. Jadi kalau sekarang lu sendiri lu menganggap diri lu Gue as a non-binary. Oke, non-binary ya. As a queer ya. Oke. Nah, Fik, lu bangga nggak sih, Fik, dengan lu yang sekarang, Fik? Of course, kalau gue nggak bangga, gue nggak mau direkam-rekam kayak gini. Maksud gue yakin sedikit atau banyaknya pasti ada penolakan. Banget. Maksud gue Nah, kayak itu sebenarnya lumayan seru diobrolin juga, kayak akhirnya dari apa yang udah gue dapetin selama era Tio, akhirnya keterang ini, akhirnya gue tahu apa yang harus gue lakukan, karena yang tadi step-step gue itu bikin gue paham kayak gue mau dilihat as apa. okay. Akhirnya alhamdulillah banget tuh gue nggak pernah dapat hate comment setelah era maba ya. Maba pun gue dapat hate comment cuma dari teman-teman SMA sama beberapa netizen yang waktu itu gue masih proses penemuan kan. Akhirnya pas sudah settle di semester gue lupa ya 3 or 5, gue nggak pernah dapat hate comment gitu. Karena ketika ada hate comment muncul di comment session gue, biasanya teman-teman gue yang bakal bombardir, ngerti nggak lo? Ngebalas. Akhirnya yang melindungi lu lah ya. iya, secara nggak langsung platform gue pun udah settle itu, masa akhirnya ke creative seperti itu. Kayak orang nggak mungkin mengunjungi laman gue ketika mereka nggak ingin melihat gue gitu.
sama di kehidupan nyata pun kayak gitu. Oke. Walaupun kayak tetap ada ya, gue baru tau juga sih, ternyata tetap ada yang ngomong yang di belakang nggak suka gitu, cuman kok di depan gue tetap yang iya tau lah ya kayak gitu. Karena tadi itu gue mainnya tuh lebih ke situ, maksudnya kayak gue udah ngejar poin A ini ketika gue punya A, orang tuh ngelihatnya enggak yang merendahkan itu gitu, akhirnya kayak lo punya respect sedikit. Oke. Tapi lingkungan kampus dan lingkungan kita beda, maksudnya gue bedakan dulu nih ya. Iya. Lingkungan kampus dan lingkungan sekitar gitu ya. Lu sangat diterima, Fik, dengan lu yang sekarang ini. Oh banget, gue dari semester gue lupa. Pokoknya gue cuma maba, gue pas di kos Putra, terus gue kayak ngontrak, terus gue balik ke kos, terus habis itu gue kos di kos Putri sampai sekarang. Lo bayangin gue kos serius di kos lu? Putri, iya. Bahkan waktu itu kos Putri pertama gue tuh ibunya yang nawarin. Karena ya tadi itu akhirnya ya bakal muter ke jawaban sebelumnya sih, akhirnya kayak orang tuh bakal ngeliat apa yang lo udah lakuin dan ketika lo ketemu sama orang itu perlakuan lo gimana gitu. Berarti orang-orang sini lah ya, orang sekitar sini tidak melihat lu menjadi siapa, tapi perlakuan lu ya, lebih ke perlakuan ya. Itu sih yang gue suka dari Jogja dan lumayan berat gue ditinggalin ya. Akhirnya orang tuh ngeliat lo as a human aja, maksudnya kayak terlepas pilihan lo apa, asal lo nggak ganggu atau nggak merugikan siapapun, Lo kan bisa diterima gitu. banget sih. Diterimanya tuh udah bukan yang cuma di welcoming aja, tapi kayak yang itu Bener-bener dianggap sebagai manusia lah ya. wah banget, kayak udah berapa lebaran gue tuh di Jogja. Gue gak ngerasa kesepian di lebaran, hebat gak lo? Keren banget ya. Dan tapi ada gue nggak tahu ya kalau di kampus seni sebebas apa ya, karena gue basicnya bukan kampus seni sih. Ada nggak sih, bukan penolakan ya, lebih ke gue tau. Jadi gini, dosen. kenapa salah satu gue mau masuk isi juga, karena gue mikir kampus seni, which is itu ya lo bakal diterima apapun itu. Ternyata enggak, bahkan ketika lo being different pun itu ada senioritasnya. Jadi itu yang gue dapat ketika lo being unique as a, let's say bench. Ketika lo cuma jual bebencongan lo doang, lo tuh bakal dianggap rendah banget sama orang-orang sekitar gitu. Oh, akhirnya Akhirnya lo harus punya hal yang lain. yang bisa nyokong bebencongan lo itu. Jadi kayak, tapi ini dari beberapa senior yang menurut gue bagus untuk gue ikutin ya. Karena ini ketika ketemu beberapa senior yang gue manggilnya berisik. Yang berisik, akhirnya gue bakal diklaim pas Vicky benci yang gak tau kayak gitu. Gue ngarah ke sana gitu. Kayak gitu sih. Tapi dosen lu begitu juga nggak? Fine banget. Atau ya udah lu gua gitu misalnya. Dosen gue sebenarnya beberapa tuh pro, beberapa kontra, dan ada yang netral juga. Cuman kalau yang kontra, biasanya gue balikin lagi. Maksudnya ketika lo mempermasalahkan kehidupan gue, biasanya gue langsung comparein gitu. Gue anaknya kayak gue berani gitu loh, Riz. Jadi kalau dosen gue, biasanya gue langsung ngomongin realita lo juga. Kayak apa, kita sama-sama lihat aja nih di luar dosen dan mahasiswa, apakah bapak yang sudah bapak lakukan itu bisa dibandingkan misalkan dengan apa yang aku lakuin itu kayak sebenarnya menjijikan siapa pak kayak gitu. Karena kemarin gue sempat konflik juga sama dosen yang kontra ini, karena ya kenapa lo harus mempermasalahkan apa yang gue pilih ketika gue nggak musik sama sekali kehidupan. Tapi untungnya juga ya tadi, karena gue nggak punya problem soal nilai-nilai dan lain-lain, akhirnya ya mereka nggak punya celah buat berarti kan lo gitu. Oke. Gue ada dua pertanyaan terakhir buat lo. Pertama, apa yang lo lakukan sekarang untuk menunjang karir, ya entah karir entah masa depan lo gitu, atau apa lo ikut modeling atau apa segala macam? Gue bingung lagi apa yang gue lakuin karena gue high doang. Cuman tapi gue maksudnya gue beberapa ngelihat akun Instagram lo gitu ya, ikut photoshoot ini, ikut brand ini segala macam kayak gitu. Iya. Alhamdulillah banget. Gue juga nggak tau. Nah sebenarnya semua itu berawal dari gue ngomongin
proses penemuan si Trova ini Oke. akhirnya ngefek ke banyak hal gitu. Karena gue yakin banget ketika lo doing something bener-bener sepenuh hati lo dengan niat baik ya Tuhan lo tuh bakal ditemuin orang-orang yang tepat deh kayak gitu. Tapi lu emang Gue nggak planning apapun. Oh, lu nggak planning di situ? Gue nggak planning, gue nggak planning gue jadi Oke. model, gue nggak planning gue bisa main series gitu-gitu. apa hal pertama yang akhirnya ada orang yang nge-reach lu untuk lu ikut ini ya gitu? Apa? Awalnya tuh start dari senior-senior di lintas jurusan ya di kampus. Oh, Akhirnya ketika gue oke. ngomongin self acceptance waktu itu sama self love, akhirnya mereka ngeliatnya isu gue sama ya emang body measurement gue gitu. Akhirnya yang gue sadarin gue berangkat dari isu kayak gitu. Akhirnya gue tadi karena gue nggak mau embel-embel komunitas ini komunitas itu, akhirnya ya gue kan cuma ngomongin general ya, kayak setiap orang tuh bebas mau ngapain kayak gitu lah. Akhirnya berangkat dari situ. Berarti jadi kayak ngomongin tentang keunikan lo tapi tanpa embel-embel yang gitu lah, ngerti kan maksud gue? berarti cuma sekedar link dan lu ditawarkan lah gitu ya. Maksudnya lu mau ikut nggak ini gitu. Iya, akhirnya dari situ ternyata ketika gue terima project tawaran ini ternyata makin dilihat ditambah ya tadi itu proses gue gini jebol lah gitu. Mantap. Tapi lu suka yang ngelakuinnya ya? Maksudnya lu enjoy kan untuk melakukan Enjoy, walaupun ada beberapa project yang sebenarnya di luar deal-dealan ya, karena gue tuh nggak mau banget nge-branding gue as pretty boy yang berisik kayak gitu. Oke. Tapi akhirnya di beberapa project itu pas gue ngeliat resultnya kok begini ya ini gitu aneh. di luar obrolan di awal gitu. Walaupun itu kebutuhan pasar ya, karena kan di awal gue tuh nggak asal terima kalau nawarin apa gitu. Gue mau tahu dulu ini gimana gitu. Kan menurut gue tuh lumayan ngefek ke depan lo kayak gitu. Misalkan sesimpel lo jadi model ABC, akhirnya ketika ada tawaran DEF itu akan ngeliat ke ABC lo. Nah, gue nggak mau yang udah gue buat ini jadi ke arah yang dia nih gitu. Walaupun di luar kontrol gue ya kan. Oke, Fik. Terakhir Fik. Sebenarnya banyak banget sih yang mau tanya sama lo, tapi gampang lah kita bisa ngobrol-ngobrol Iya, lagi. kita next ketemu lagi. Fik, ini kan lagi month-nya lah, lagi bulannya. Gue nggak tahu ya. Pride Month. Pride Month. Apa tanggapan lu? Gue perlu tanggapan lu Tentang Pride Month, padat, oke. singkat dan jelas dah. Gue tuh ngebebasin banget platform gue ngebahas isu LGBT ketika Pride Month, yang dimana gue tuh nggak pernah bahas tentang isu LGBT karena gue mau gue lihat itu kok, terkesan gue saksikan itu. Oke, akhirnya gue membebaskan social media gue ngebahas itu karena ya gue part of Dem. them kayak gitu, dimana kayak ya gue boleh dong merayakan itu gitu. Tapi lu merayakan itu? Gue merayakan banget. Dan lu bukan yakin ya, lebih ke mendukung. Gue sih kalau dibilang mendukung, gue mendukung. Kalau dibilang tidak mendukung, gue netral sih. Maksudnya kayak ada beberapa yang menurut gue ya ini kayaknya nggak tepat. Tapi akhirnya gue realize proses bukan penyebaran ya, cara orang merepresentasikan apa yang mereka ingin sampaikan itu beda-beda. That's why ada mereka berisik, mereka quiet, mereka itu sih sebenarnya gue suka. Tapi kayak ada momen lain yang bikin gue jadi kayak gue seneng, terus gue sedih juga ketika teman-teman gue yang hetero itu ngucapin gue Pride Month sih. Serius? Seriously. Wow. Gue speechless. Mereka ngucapin ke gue terus. Dan lu tidak masalah dengan hal itu? Gue nggak masalah karena akhirnya itu sih yang gue jaga itu lebih ke lingkaran gue. Jadi ketika gue membicarakan isu apapun, gue lebih menunjukkan itu ke lingkaran gue. Kayak terlepas orang yang gak kenal gue akan menganggap gue apapun, terserah. Yang penting teman-teman gue, kayak gue mau bermanfaat buat teman-teman gue gitu. Maksudnya kayak ketika gue being seperti ini, gue harus punya peran ke teman-teman gue. Gimana akhirnya untuk ngerespon teman-teman lain ketika bertemu kayak gitu. Let's say mereka ketemu yang model kayak gini, berarti Riswa besok
tahu apa yang lo lakuin kayak gitu. Ah, Ada hal-hal yang lo nggak patut untuk lakukan kayak gitu, atau pertanyakan misalkan kayak gitu. Jadi kayak gue lebih fokus ke teman-teman sekitar gue sih. Oke, berarti lu lebih fokus ke diri lu sendiri daripada orang-orang yang lain ya? Of course, that's why gue teman sama ibu-ibu ya. Percaya gak sih, gue tuh sebelum sidang gue tuh beneran kayak chattingan sama semua emaknya temen-temen gue. Terus kayak setelah gue sidang pada telepon segala macam, terus yang kayak Tuhan, kayak ternyata create your own family itu much better. Walaupun kayak tetap keluarga asli lebih aso ya, cuman akhirnya ketika lo punya kesempatan untuk create another family itu not bad juga loh kayak gitu. Akhirnya mau nggak mau gue harus create my own world juga kan, kayak my safe zone segala macam. Oke, siap. Thank you, Vic. Thank you.